Kak Jingga juga kemarin waktu lagi live malam hari, kapan itu ya, lupa. Kita diskusi tentang Mazmur, bagaimana Mazmur itu sebenarnya penting untuk kita baca. Nah, kita mau mulai aja renungan hari ini tanpa berlama-lama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang besar, yang bersama dengan kami. Bantu kami untuk kami tetap fokus hanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kami. Kami tahu dunia juga semakin gelap, semakin jahat. Ada begitu banyak tekanan, himpitan yang terjadi yang kami alamin. Tapi biarlah mata kami hanya memandang kepadamu Tuhan, dan biar hari ini kami bisa mengenal Engkau lebih lagi lewat Mazmur yang ada. Biar kami mengasihi Engkau lebih dari sebelumnya, lebih dari kemarin ya Tuhan. Dan biarlah kami gak cuma mengasihi Tuhan, tapi kami juga menaati Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih banyak dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi kemarin itu kan saya live-nya sering off-off ya. Jadi saya mencoba cari alternatif gimana ya supaya tiba-tiba live saya nggak tiba-tiba mati gitu. Jadi saya mencoba untuk membalas komentar-komentar yang ada. Oke, jadi hari ini kita mau baca dari Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kalau misalnya ada yang lagi pegang gadgetnya di sebelahnya boleh ya, sambil melihat juga ya kan. Supaya akhirnya teman-teman semua, Bapak Ibu, langsung berhadapan sendiri sama firman Tuhan gitu. Karena gini, uh, harus ada yang bantu tap-tap biar nggak mampus live-nya. Nah, lucunya tuh saya ada yang bantu tuh Kak Jingga untuk like gitu, itu ada gitu ya. Tapi anehnya adalah tiba-tiba notifikasi inactivity live-nya itu muncul, tapi puzzle-nya nggak muncul. Kemarin tuh saya udah hapusin semua sampah-sampah di handphone yang nggak penting. Ya, kita hari ini coba lihat ya, gitu. Atau kalau misalnya ada yang mau naik, boleh deh naik, meramaikan aja. Mungkin kayaknya ya, mungkin TikTok tuh kayak lagi melihat bahwa di live itu harus lebih rame. Soalnya saya coba cari-cari review orang, harus lebih rame gitu ya katanya. Karena TikTok sudah menarik banyak audiens kepada live TikTok Anda, kenapa Anda biarkan begitu aja, gitu katanya. Entahlah ya. Oke. Ya, Mazmur 25 ayat yang pertama. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Nah, jadi kita mau perhatikan ya dari ayat ini. Daud bilang kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu ku percaya. Jadi, kepada Tuhan, Daud mengangkat jiwanya, memberikan jiwanya. Yang kedua, kepada Tuhan juga Daud mau percaya. Ada dua hal ini. Kepada Tuhan, Daud ada untuk memberikan jiwanya. Kepada Tuhan juga, Daud mau untuk percaya. Selanjutnya, Daud bilang, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Jadi Daud percaya kepada Tuhan ya, bukan kepada yang lain. Daud mengangkat jiwanya bukan kepada orang lain, bukan kepada benda lain, tapi hanya kepada Tuhan. Nah, kita hari ini mau lihat, oke, seperti apa ya kepercayaannya Daud? Seperti apa ya ketika Daud mau
untuk menyerahkan jiwanya, kepercayaannya kepada Tuhan. Buktinya apa ya? Tindakannya apa? Kayak Daud katakan, "Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Nah, ayat yang ketiga, Daud katakan, "Ia semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu." Jadi awalnya Daud bilang, "Tuhan, janganlah kiranya aku mendapat malu." Itu sebuah permintaan ya, "Jangan Tuhan, jangan kiranya aku mendapat malu." Tapi di ayat yang ketiga, Daud punya keyakinan, bukan lagi permintaan, tapi keyakinan bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tapi siapa yang mendapatkan malu? Adalah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Jadi Daud mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolongnya, ya. Sehingga Daud tidak malu menghadapi musuhnya. Bahkan orang yang mendapatkan malu adalah orang yang berbuat hianat, orang yang berbuat jahat, orang yang melakukan penipuan dengan tidak ada alasannya. Nah, saya tuh temukan yang gini ya. Ketika Daud itu dan banyak pemazmur menuliskan harapannya, menuliskan keyakinannya, menuliskan doanya, apalagi pujiannya, ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika berbicara tentang musuh, ya, yang saya perhatikan adalah mereka memberikan suatu alasan kepada Tuhan. Arti dari musuh itu bukan orang yang tidak menyukai kita secara subjektif, tidak gitu ya. Maksudnya gini, saya tuh belajar ketika saya lagi membawa keluhan saya kepada Tuhan dari dulu gitu ya, tapi udah puji Tuhan saya akhirnya mengerti dan bertobat. Dulu tuh saya sering mengeluh tuh perbuatan orang yang subjektif aja gitu ya. Maksudnya ya Tuhan, dia itu udah jelekin nama saya, dia tuh nggak suka sama saya, dia tuh udah gini 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 gitu ya. Tapi saya belajarnya ketika Daud itu mau memberikan keluhannya kepada Tuhan. Daud itu kasih alasan sebab orang-orang ini berbuat jahat, melanggar hukum-hukumnya Tuhan, melakukan kejahatan, penipuan, apalagi melakukan hianat, melakukan penderitaan bagi manusia lain. Jadinya tolak ukur Daud ya menilai para musuhnya bukan dari sudut pandang subjektifnya, tapi bahwa orang-orang ini jahat Tuhan karena mereka berbuat kejahatan di matanya Tuhan. Akhirnya di situ saya belajar, oh ternyata saya bisa menyampaikan keluhan-keluhan saya kepada Tuhan karena orang-orang itu tidak melakukan hukumnya Tuhan, tidak takut akan Tuhan, suka akan kejahatan dan penipuan. Nah, jadi Daud mengatakan yang mendapat malu adalah orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Sedangkan orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Kemarin ya kita belajar, saya juga lagi banyak bagiin tentang ayat-ayat dari kitab Mazmur, bahwa menantikan Tuhan maksudnya adalah karena kita mempercayai Tuhan, sumber kekuatan kita, pertolongan kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Caranya Tuhan bisa apa aja ya. Tuhan bisa menolong kita secara ajaib langsung, tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui peristiwa atau melalui orang lain. Tapi saya mau katakan, hendaklah kita, orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang yang menantikan Dia. Tapi kapan? Nggak kelar-kelar ini. Udah ditungguin, ya ampun, Tuhan denger nggak sih? Tuhan kasih nggak sih? Gitu ya. Ada banyak orang nggak suka untuk menunggu, nggak suka untuk menanti, karena menurut mereka nggak efisien. Buat apa menanti, menunggu tuh capek gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, masa-masa Anda menantikan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan itu sebenarnya adalah masa-masa yang sama pentingnya
dengan masa ketika Anda menikmati mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jawaban doa dari Tuhan. Masa-masa kita berada di lembah kekelaman itu, menurut saya, itu adalah masa-masa yang penting. Ada banyak orang gak suka ketika lagi menunggu, mana nih Tuhan, gak ada buktinya Tuhan itu ada. Buktinya saya gak mendapatkan pertolongan dia hari ini, saya gak mendapatkan langsung mukjizatnya hari ini. Padahal sebenarnya dalam proses penantian, Tuhan tuh juga ada beserta dengan kita. Tuhan juga ada untuk menolong kita, menguatkan kita. Nah, jadi pertolongan Tuhan itu ya, jangan kita remehkan atau kita persempit maknanya. Kalau pertolongan Tuhan itu artinya Tuhan selalu langsung kasih mukjizatnya, itulah pertolongan Tuhan. Tidak. Pertolongan Tuhan tuh maknanya luas sekali. Tahu dari mana, Kak? Pengalaman. Bahkan saya merindukan untuk saya punya perspektif yang lebih luas lagi tentang makna pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan bukan berarti kita hanya dijauhkan dari masalah, kita dijauhkan dari kecelakaan. Tapi pertolongan Tuhan yang saya saksikan adalah Dia mengizinkan peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup saya, tapi Dia ada untuk menguatkan saya sehingga saya bisa melalui, menghadapi, bahkan saya bisa untuk keluar dari peristiwa buruk itu. Karena apa? Karena Dia, Tuhan, ingin mendewasakan kita. Kalau kita hanya mau peristiwa-peristiwa yang mudah, yang menyenangkan, yang baik, kita jadi mental apa nih? Maksudnya kita jadi anak-anak Tuhan yang mentalnya seperti apa kalau kita hanya mau dapetin peristiwa-peristiwa yang mudah, gampang. Mental kita jadi mental gampangan, jadi anak manja. Tapi saya belajar untuk terbiasa dengan yang namanya penderitaan dan penolakan. Sampai akhirnya kayak, oh, ya udah. Kenapa? Karena saya percaya bahwa dari penderitaan dan penolakan itu, dari peristiwa-peristiwa yang saya anggap secara daging gak enak, pasti ada tujuan Tuhan. Oh, hari ini saya gak mengerti, gak apa-apa. Tapi saya mau berjalan bersama dengan Tuhan melalui segala perkara. Supaya hidupmu bermakna, supaya perjuangan penantianmu bermakna. Amin, amin, amin. Oke. Iya, jadi ini baru 45 menit sih live. Belum ada tanda-tanda error di live TikTok ya. Boleh ya kalau misalnya ada yang mau komen, ramaikan aja kolom komentar. Saya juga mencoba untuk mencari cara gimana supaya tengah jalan gak mati. Jadi kata Kak Jingga biar gak mampus live ya. Betul, ya. Ya, selanjutnya ternyata Daud gak cuma mengharapkan pertolongan Tuhan juga. Maksudnya Daud tidak hanya menantikan Tuhan menolong dia aja, tapi dia ada keinginan lain kepada Tuhan selain pertolongan gitu ya. Apa? Ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wow. Jadi Daud nggak cuma minta pertolongan, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku gitu ya. Enggak, tapi Daud juga minta untuk dibukakan jalan-jalan Tuhan, ditunjukkan jalan-jalan Tuhan. Maksudnya, Daud juga mau belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Daud mau belajar tentang kehendaknya Tuhan, tentang kebenarannya. Nah, masalahnya kan tidak banyak orang yang dalam doanya tuh seperti ini. Banyak yang nanya, kalau Tuhan disalib dulu untuk menghapus dosa. Kalau Tuhan harusnya hapus aja. Oke. Nah, pertanyaan sebaliknya adalah, oke, saya tanya balik ya. Tuhan itu kan adil. Ya, Tuhan itu kasih. Ya, dia bisa untuk mengampuni dosa kita langsung. Tapi pertanyaan kedua adalah, karena Allah itu pribadi yang sempurna ya, dia nggak bisa untuk membohongi dirinya sendiri. Bagaimana dengan keadilan itu? Dia nggak bisa untuk bersikap
ya udah karena saya penuh dengan kasih, saya akan mengampuni semua orang. Gak bisa, itu melanggar keadilannya, melanggar hukum-hukumnya yang dia udah buat sendiri. Nah, ajaibnya kalau kita ya, kita mungkin hari ini kita bicara, misalnya kita bicara hari ini, oh iya, hari ini saya lagi, misalnya ya, hari ini saya lagi tulis buku nih gitu. Terus besok saya bilang, oh enggak, saya nggak nulis buku. Mungkin kita bisa lupa apa yang kita katakan kemarin. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak lupa dengan apa yang menjadi perkataannya, hukum-hukumnya, ya. Enggak, Tuhan nggak pernah lupa. Kalau kita mungkin bisa lupa gitu ya, atau kita bisa bertindak tidak adil. Tapi karena Tuhan itu adil, dia nggak bisa untuk melupakan atau melanggar apa yang dia sudah ucapkan. Ajaibnya itu. Kita nih manusia, kita bisa melanggar gitu ya. Kita bisa melanggar apa yang em, kita sampaikan gitu. Nggak jadi kemarin kalimat gue salah. Tuhan tidak seperti itu. Apa yang diucapkan itu adalah kebenaran. Dan ajaibnya ketika Tuhan itu berbicara, berfirman, itu pasti jadi. Nggak ada yang salah ataupun gagal. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau Tuhan tuh kasih, ya udah, Tuhan lupakan semua dosa-dosa manusia. Tuhan ampuni saja, tidak perlu mati di atas kayu salib. Lo nggak bisa. Tuhan berarti melanggar apa yang dia katakan. Nah, kalau kayak gitu berarti kita melihat, wah berarti Tuhan kontradiktif dong gitu kan. Kok bisa Tuhan itu adil tapi sebenarnya Tuhan melupakan apa yang telah dia katakan. Nah, ajaibnya Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang adalah penuh dengan kasih. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri ya. Nah, makanya kita sering berpikir gini, bicara tentang kebenaran ya. Ini out of topic ya untuk sementara. Banyak orang mengira, oh kita nggak bisa untuk belajar agama aja, karena sebenarnya kebenaran itu juga berada di luar dari agama gitu ya. Di sains itu ada gitu ya, termasuk di kekristenan juga. Waktu itu ada masa di mana orang-orang itu dalam filsafat pendidikan, khususnya pendidikan Kristen itu berpikir gimana ya supaya orang-orang itu lebih mau menerima, mempelajari, willing untuk belajar firman Tuhan ketimbang ilmu-ilmu lain gitu ya. Nah, berarti pemahaman kita masih keliru karena kita mengira bahwa pengetahuan kebenaran yang kita terima dari firman Tuhan itu kontradiktif dengan pengetahuan yang ada di luar. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari pribadi Allah itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat singkatnya, kalau misalnya kita lihat dari firman Tuhan, kita temukan prinsipnya. Prinsipnya. Nah, tapi kalau misalnya dari ilmu sains ada perkembangannya, ya kan? Ada penemuan-penemuan yang baru. Oh, kita tidak akan kaget tentang hal-hal itu. Karena sebenarnya dari firman Tuhan udah ada prinsip-prinsipnya. Itulah alasannya kenapa dia turun jadi manusia supaya adil. Ya, jadi mesti dia yang turun sendiri gitu ya. Mesti Tuhan sendiri yang turun ke dunia. Karena tidak ada manusia yang bisa untuk mencoba menebus kesalahan dan dosanya. Pakai apapun tuh nggak bisa. Shalom Mbak Host, boleh nanya-nanya nggak Mbak? Boleh, kalau misalnya saya bisa jawab ya. Kalau misalnya nggak bisa jawab nih, ada teman-teman semuanya juga bisa menjawab gitu. Saya di sini bukan yang paling ahli lah, enggak. Saya hari ini cuma mau berbagi aja. Tadi baru sampai Mazmur 25 ayat 4 sampai 5 ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke, saya tap dulu. Aduh, ini sebenarnya agak mengganggu. Saya tidak terbiasa untuk balas-balas. Oke. Jadi Daud bukan hanya meminta bantuan, bukan hanya minta apa ya, pertolongan dari Tuhan, tapi Daud juga minta, Tuhan tunjukkan jalan-jalanmu. Tuhan ajar aku. Tuhan bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena Engkaulah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, jadi Daud kasih tahu nih ya. Daud itu menantikan sepanjang hari. Daud itu bukannya, oke Tuhan aku menantikan langsung jebret Tuhan kasih. Enggak. Daud juga mengalami suatu masa di mana dia menanti-nantikan, menunggu, berharap sampai akhirnya Tuhan memberikan pertolongannya. Tapi kalau kita di zaman sekarang kan, kalau misalnya kita mau berharap,
sama Tuhan gitu ya. Udahlah Tuhan, tadi kan jam 7 aku udah doa maunya gini, malah nggak dikasih jawabannya. Udahlah, nggak usah lagi percaya sama Tuhan. Kita nih manusia sekarang karena terbiasa apa-apa instan dan mau cepat. Kita juga berharap ngikut sama Tuhan tuh kayak gitu, instan dan cepat. Tapi saya mau tanya dulu, sesuatu yang instan dan cepat itu hasilnya bagaimana? Yang penting kenyang lah, iya kan? Kayak makan makanan instan, yang penting cepet, kita bisa makan ngenyangin gitu ya. Tapi saya mau katakan, sesuatu yang instan dan cepat itu efek jangka panjangnya, dampak dari jangka panjangnya gimana tuh? Jadi saya lucu ya lagi ngeliat ini nih, eh apa, viti-viti ya kan, muncul aja kalau misalnya viti-viti bayi gitu ya, misalnya contoh ribetnya empasi lah apa segala macam gitu kan. Saya banyak ibu-ibu kayak gimana sih cara bikin makanan anak yang setelah ASI itu gitu kan, aduh kayak ribet banget gitu kan. Terus mereka mencoba lah pakai resep-resep dari luar negeri gitu kan. Ada satu viti dari kayak praktisi kesehatan ya, dia bilang gini, sebenarnya kita di Indonesia ya, kita tuh beda sama orang-orang di Eropa sama di Amerika. Karena kan mereka terbiasa apa-apa instan dan mereka memang butuh effort banget untuk mereka bisa bikin pasti itu. Lah kita Indonesia yang udah terbiasa untuk menghasilkan sebuah masakan itu kan perlu persiapan lama gitu kan, prosesnya juga lama gitu kan. Contoh misalnya bikin rawon tuh lama, sop buntut itu lama, sop ayam itu ya ribet lah gitu kan. Sebenarnya dari hal-hal sederhana aja gitu yang kita udah biasa untuk makan sehari-hari itu, sayur-sayuran, sop, apalagi makanan yang kita olah gitu ya, bukan dengan instan, itu sebenarnya bisa jadi empasi juga kok, cuma bikin teksturnya lebih halus aja gitu. Anyway, saya bukan ahli empasi juga gitu lah, tapi saya mau berbagi aja bahwa kita terbiasa apa-apa tuh maunya instan dan cepet. Tapi saya mau tanya, sesuatu yang instan dan cepet itu justru kadang jadi kurang ya untuk kita hargain, untuk kita appreciate. Karena instan, oh cepet kok dapetin hal itu, gampang lah. Tapi ketika kita belajar menghadapi yang namanya proses, kita setia, kita tekun, apapun itu hasilnya, kita mau menghargai, setuju? Karena udah ada usaha kita di situ. Udah ada semangat kita yang tidak pernah putus asa. Pernah sih putus asa tapi bangkit lagi, semangat lagi gitu ya. Nah, jadi Daud juga pernah berada dalam masa penantian. Untuk apa? Untuk menantikan pertolongannya Tuhan. Nah, tapi dalam proses penantian itu apa yang Daud lakukan, apa yang Daud renungkan gitu ya. Kalau kemarin kita lihat di Mazmur berapa tuh ya, beberapa hari sebelumnya, dalam penantiannya Daud katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Menguatkan dan meneguhkan hatimu dalam penantian gitu ya. Tapi kita baca ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Nah, jadi dalam Daud menantikan pertolongannya Tuhan, ya, Daud mau mengingat setiap kasih setianya Tuhan. Daud mau mengingat kebaikannya Tuhan yang dari dulu sudah ada sejak purbakala. Apa buktinya kasih dan rahmatnya Tuhan? Loh, penciptaan dunia aja itu adalah bukti kasih setianya Tuhan, rahmatnya Tuhan. Kenapa? Saya belajar bahwa Tuhan itu, dia itu eksis sendiri gitu ya, beda sama kita. Kalau kita manusia, kita bergantung sama yang namanya oksigen, ya kan, makanan. Kita bergantung sama apa yang bisa kita pakai, ya kan. Nggak mungkin kita hidup kita nggak pakai apa-apa gitu. Kita juga perlu rumah. Kita perlu yang namanya sandang, papan sama pangan, ya kan, untuk kita bisa hidup. Dan sebenarnya yang paling penting adalah yaitu kita punya oksigen gitu ya, untuk kita bisa tetap sehat. Nah, tapi
beda sama Tuhan yang menciptakan kita, Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia tidak bergantung dari apapun. Nah, itu bedanya kita dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak bergantung kepada hal lain, benda lain, atau orang lain, enggak. Tuhan itu eksis sendiri. Bedanya sama kita gitu. Kalau kita orangnya, kita manusia, kita ciptaan yang bergantung dari hal lain. Nah, ada kan beberapa orang yang menganggap bahwa oh ya, Tuhan tuh menciptakan manusia dan bumi dan segala isinya untuk nanti membawa kemuliaan bagi dia, untuk menambah kemuliaan bagi dia. Saya mau katakan gini, Tuhan itu udah penuh kuasanya, kemuliaan itu udah luar biasa, ya, udah sempurna, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Ya, tapi dengan kasihnya, dia mau ciptakan kita, dia mau ciptakan nih, Bapak Ibu semuanya masih ada sampai hari ini, supaya kita bisa menerima kasihnya dan mengenal dia. Jadi bukan cuma terima kasih ya Tuhan, kebaikannya Tuhan, wow, enak banget ya terima berkatnya Tuhan, enggak, tapi juga terima pengenalan akan pribadinya. Sebenarnya kita nggak beda, yang beda itu tingkat iman. Kita nggak punya sebiji sawi aja pun tidak. Oke, ini maksudnya sebenarnya kita nggak beda. Oke, nanti boleh sambil jelaskan ya, supaya maknanya aku bisa ngerti. Nah, jadi kita itu ada, ya dunia ini ada diciptakan untuk kita bisa mengenal dia yang menciptakan kita. Untuk kita bisa menyaksikan kasihnya, mengalami kasihnya, bahkan kita bisa mengenal sang kasih itu. Makanya dia turun menjadi manusia menunjukkan kalau dia itu sama. Ya, mau nanya apa? Saya soalnya lagi bagian renungan. Dari tadi saya nanya ke teman-teman, teman-teman juga lagi mau mendengarkan renungan. Nanti aja di akhir-akhir. Oke. Jadi nggak beda ya, Kak? Tunggu. Yang beda itu level imannya. Tunggu. Ini kayaknya perlu dibahas khusus ya. Maksudnya karena saya masih belum mengerti makna yang Anda sampaikan. Supaya maksudnya saya nggak berasumsi kejauhan gitu. Oke, saya lanjut dulu ya, saya lanjut dulu. Jadi, Daud mengatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan yang sudah ada dari sejak purbakala. Ya, sebagaimana dosa-dosa Daud pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaran dia, ya, kalau misalnya kita lagi muda gitu, kita pernah muda, atau mungkin sekarang kita yang masih muda nih ya, kita kan kayak masih nggak tahu, kita masih naif, kita sebenarnya masih nggak tahu membedakan mana benar mana salah, kita masih suka dengan kebodohan, kita masih suka dengan yang namanya kecemaran gitu ya. Dan katakan dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Amin. Tuhan itu baik dan benar, kata Daud. Sebab itu Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi tahu nggak, justru Tuhan karena kebaikannya, karena kebenarannya, yang pertama kali untuk berinisiatif menunjukkan kebenaran kepada kita. Karena kita nggak akan memulai duluan mencari, menyukai, pengen tahu tentang kebenaran. Kenapa? Karena itu ada sesat. Menurut saya, sampai saya bisa mau ya, saya kenal diri saya, sampai saya sadar bahwa saya perlu Tuhan, sampai saya sadar saya perlu untuk mengenal Tuhan, saya perlu bergantung kepadanya, saya perlu percaya kepadanya. Menurut saya itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Hari ini pun kalau misalnya ada Bapak Ibu semuanya yang jadi tertarik untuk mau mengenal Tuhan, untuk mau mengalami Tuhan, menurut saya itu karena Tuhan yang udah intervensi dalam hidup kita.
Karena kita, jahat-jahatnya kita, jelek-jeleknya kita, cemar-cemarnya kita, degil-degilnya kita nggak mungkin untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita udah sesat. Tapi karena Tuhan itu baik dan benar, Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah, cuma kan kebanyakan orang tuh ketika misalnya ya, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan lagi menuntun mereka untuk mereka bisa menemukan jalan yang benar. Tapi mereka pikirnya kayak, udahlah, suka-sukanya gue. Udahlah, nanti aja waktu udah tua ya kan, baru kita bertobat. Kalau lagi muda, YOLO gitu. You only live once. Udahlah, happy-happy aja, ya namanya juga masih muda gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah berulang kali menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang tersesat. Makanya bara api itu terulang, Kak. Wow, bara api terulang maksudnya apa? Seperti apa bara api itu? Oke, lanjut ya. Ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dunia menarik banget. Bahwa untuk orang-orang yang tersesat, Tuhan menunjukkan jalan. Untuk orang-orang yang rendah hati, Tuhan menuntun lebih dalam lagi membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan gak cuma membimbing, tapi juga mengajarkan jalannya Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati. Maksudnya orang-orang yang rendah hati ini apa? Maksudnya apa ya? Orang-orang yang rendah hati ini adalah maksudnya orang-orang yang tahu dia perlu Tuhan, dia perlu belajar, dia perlu kebenaran. Ya. Jadi kalau kita lihat, Tuhan menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ada bagian Tuhan, intervensi Tuhan kepada orang yang sesat. Tapi ada juga bagian Tuhan menuntun, membimbing, mengajarkan orang-orang yang rendah hati, yang memang mau menerima pengajarannya. Ya, lanjut. Ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, jadi kita perhatikan ya. Segala jalan Tuhan, Daud katakan, adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berpegang perjanjian kepada Tuhan, menganggap, menyaksikan bahwa semua jalan Tuhan tuh itu semua kasih setia dan kebenaran. Itu semua penting banget. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak berpegang pada perjanjian, tidak mengenal Tuhan, tidak mengingat tentang Tuhan, segala jalan Tuhan itu dianggapnya gak penting. Tapi kalau kita perhatikan, apakah hidup kita memandang segala jalan Tuhan itu adalah hal yang penting dalam hidup kita? Atau kita masih menganggap hal yang lain lebih penting dari dalam hidup kita? Rendah hati, dia tahu raja, tapi masih mau melayani. Iya, Piar, amin. Nah, perhatikan ini. Kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya bahwa kita adalah anak Tuhan, orang yang mengasihi Dia. Apakah kita sudah mengalami ayat ini? Bahwa segala jalan Tuhan itu kita pandang sebagai kasih setia dan kebenaran bagi kita. Atau kita masih menyukai, kita masih melihat bahwa jalan Tuhan tuh nantilah di hari Minggu doang. Ini namanya kerja ya. Kalau misalnya kita cuma mau mengandalkan Tuhan, hanya mau mengandalkan kebenaran, kita nggak bisa bertahan dalam marketplace. Nggak bisa. Tapi Daud mengatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran.
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya senang banget ketika saya baca kitab Mazmur ya. Eh, Ketika saya lagi baca kitab Mazmur, saya memperhatikan bahwa para pemazmur memiliki kesukaan dari keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa para pemazmur, ya itu Asaf, Daud, ya kan, lalu siapa? Banyak lagi ya penulis-penulis Mazmur. Saya memperhatikan bahwa mereka ada satu kesukaan, ada satu keamanan, ketenangan, ada satu kelimpahan ketika mereka menikmati pribadi Tuhan. Oh iya, mereka ngalamin kesulitan, mereka ngalamin tekanan, mereka ngalamin kayak kekhawatiran terhadap musuh-musuh mereka. Tapi mereka bisa menjadi tenang, damai, bersukacita, mengalami kelimpahan, kepenuhan ketika mereka menyadari bahwa ada kehadiran Tuhan. Nah, ini loh yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahwa kita bisa mengalami namanya kurang, tapi kita tidak pernah kekurangan. Oh ya, kita mungkin nggak punya beberapa hal. Oh, mungkin kita tidak memiliki atau mendapatkan pencapaian seperti orang-orang kebanyakan di dunia ini. Tapi kita bisa mendapatkan kepuasan, kita bisa mendapatkan kelimpahan dari pribadi Tuhan. Oh iya, kita bicara ini ke orang lain nggak bakal ngerti kalau orang itu tidak mengalami Tuhan terlebih dahulu. Karena Yesus menjadi cermin buat mereka, dan pemazmur menunjukkan cermin yang tepat, upahnya besar di sana gitu maksudnya ya. Ya, jadi wah ini nggak ada error di live TikToknya, ya berarti mungkin saya juga harus aktif ya untuk balas-balas kolom komentar ya. Walaupun saya tidak terbiasa, nggak apa-apa. Oke, saya akan beradaptasi. Makasih juga nih teman-teman semuanya yang bantuin tap-tap layarnya. Ya, jadi segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran bagi kita. Mungkin di sini ada yang namanya Kak Nufa, ada yang namanya Stella, nih ada yang namanya Kak Jingga. Kita bisa ganti ayat ini pakai nama kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi Stella yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat yang ke-11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow. Jadi Daud sedang menyampaikan doanya, harapannya kepada Tuhan. Karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Banyak orang juga menganggap remeh hal ini. Mereka mengira bahwa buat apa sih takut akan Tuhan? Buat apa sih percaya sama Tuhan? Buat apa sih mengandalkan Tuhan? Mereka mengatakan hal itu karena mereka belum mengalaminya. Tapi bagi kita yang udah punya pengalaman, bahkan kita udah bisa berbagi testimoni, kita bisa bagi kesaksian, kita bisa berbagi gitu ya kepada orang sekitar kita tentang Tuhan yang menolong kita. Ya, itu jadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa kita akan tetap percaya sama Tuhan, kita akan tetap bergantung kepada Tuhan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, kita mau tetap takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menuntun kita, menunjukkan jalan kepada kita untuk kita bisa berjalan di dalamnya. Ketenangan adalah upahmu, surga adalah damai. Amin. Amin. Nah, ini lihat Apple. Kakak harusnya ikuti Yesus menyembah Tuhan. Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan ya. Baru ya masuk ke live TikTok saya ya. Ya, nggak apa-apa. Di sini aja dengerin firman Tuhan. Hari ini kita mau baca dari kitab Mazmur.
Nah, ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, ini perhatikan. Jadi, Daud dalam Mazmurnya bilang, kepada siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya lah, kepada orang itulah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan itu memberikan jalan untuk dia bisa berjalan, untuk dia bisa mengambil keputusan, untuk dia bisa memilih gitu ya. Tapi nggak cuma bagi keuntungannya sendiri, orang yang takut akan Tuhan itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi berkatnya itu bukan cuma untuk diri sendiri, ya. Bahkan bukan cuma tentang jalan hidupnya aja, tapi juga tentang kebahagiaan dan anak cucunya juga akan mewarisi bumi. Jadi perhatikan betapa luar biasanya Tuhan Allah kita yang memberikan tuntunan yang spesifik kepada orang-orang yang mengasihi Dia, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Daud mengatakan orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi kita perhatikan ya, Tuhan itu memberikan jalan-jalannya itu, keuntungan itu bukan cuma bagi kita doang, tapi anak cucu kita di masa mendatang, di masa depan juga bisa untuk menikmati berkatnya Tuhan. Saya selalu ya kalau misalnya kayak lagi ketemu sama keluarga-keluarga gitu ya, atau misalnya ketemu sama anak-anak muda dan mereka menceritakan tentang latar belakang keluarganya, saya selalu bersuka cita ketika saya mendengar bahwa dari kakek neneknya itu mencerminkan menghidupi firman Tuhan, dan bagaimana ya tetap keluarga itu diproses, tetap keluarga itu ngalamin hal-hal yang gak enak, kehilangan, kerugian gitu ya, apalagi ya proses hidup gitu ya. Tapi saya lihat apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu, berkat itu gak cuma bagi mereka ketika mereka takut akan Tuhan, tapi berkat itu juga mengalir sampai anak cucunya. Jadi benar ya, katanya si Amsal bilang bahwa dibilangnya nenek moyang itu mereka bangga kepada anak cucunya, tapi anak cucu juga bangga kepada nenek moyang mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan bagaimana kakek nenek kita gitu ya, mereka, karena saya kakek neneknya udah meninggal semuanya, dua-duanya empat-empatnya lengkap gitu. Nah, jadi benar-benar ya, untuk memiliki anak cucu itu betapa bangganya mereka. Dan kita sebagai anak cucu gitu ya, kita sangat bangga kepada kakek nenek kita, apalagi ketika mereka takut akan Tuhan. Saya itu punya ya kan kakek nenek 4 dong ya, karena kan dari papa dari mama. Nah, jadi kalau saya perhatikan empat-empat itu takut akan Tuhan. Ya, empat-empat takut akan Tuhan. Tapi saya ketemu cuma 3 karena kakek dari mama saya udah meninggal sebelum saya ada lahir ke dunia. Jadi saya itu ketemu sama 3 ini, Eyang, Eyang Putri, Eyang Kakung, ya kan. Sama saya punya 1 opung, karena saya ada Bataknya. Nah, jadi saya melihatnya justru Eyang Kakung saya sama opung saya itu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Oh iya, hidup mereka sangat sederhana. Bahkan hidup mereka sangat-sangat sederhana gitu ya, saya perhatikan. Tapi bagaimana mereka memberikan warisan? Oh iya, warisan mereka bukan tanah, warisan mereka bukan rumah, warisan mereka bukan kekayaan secara material. Tapi saya masih mengingat bahwa opung saya itu selalu menyempatkan waktu untuk berdoa.
dia suka berdoa. Dan dia mengajarkan takut akan Tuhan kepada mama saya. Sehingga sampai hari ini mama saya hidup untuk mengasihi Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Nah, kalau eyang kakung saya, lucunya adalah saya tahu dia suka baca. Tapi saya tidak menyangka bahwa dia punya hati yang menginjil yang begitu besar. Ya mungkin ada turunnya ke saya gitu ya. Jadi em, saya tuh kagetnya adalah ketika lagi datang ke pemakaman eyang di Surabaya waktu itu, dan lagi ketemu sama pendetanya. Jadi eyang saya itu di GSCA Surabaya, lalu ketemu sama pendetanya, lalu pendetanya bilang, mana cucunya yang sekolah teologi gitu kan. Enggak sih, sebenarnya sederhananya dia bilang mana cucunya yang pendeta gitu kan. Terus saya jelasin kalau Pak Pendeta, saya bukan pendeta tapi saya belajar teologi, aku bilang kayak gitu. Oh puji Tuhan gitu. Eyang kalau misalnya datang ke hari Minggu dia selalu ceritain kalau ada cucunya yang melayani Tuhan gitu. Jadi saya perhatikannya, karena saya juga lagi baca tentang realita kehidupan ya, saya lagi bikin buku tentang realita kehidupan. Banyak orang salah sangka. Mereka kira warisan itu cuma bicara tentang harta kekayaan. Tadi Kak Kak Unufa bilang warisan iman. Iya, ada banyak orang melupakan bahwa mereka bisa mewariskan iman mereka. Pengenalan akan Tuhan, bahkan takut akan Tuhan itu bisa diwariskan. Makanya sebenarnya sebagai orang tua ya, saya perhatikan nih bukan seberapa banyak Anda berbicara, tapi bagaimana seberapa banyak Anda hidup dari apa yang Anda percayai. Hidup dari apa yang Anda katakan. Makanya mungkin kita bisa lupa ya perkataan orang tua kita, tapi kita nggak pernah bisa lupa bagaimana cara mereka hidup. Setuju? Makanya kita adalah anak-anak yang pintar, kita paling mahir untuk copy paste orang tua kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya kita mengerti bahwa warisan itu bukan hanya sekedar kekayaan, apalagi jaminan pendidikan lewat misalnya lewat asuransi gitu ya. Enggak. Tapi kita juga bisa mewariskan yang namanya iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan coba lihat, mungkin anak cucu kita tidak selalu semuanya misalnya menjadi full time hamba Tuhan gitu ya. Tapi saya lihatnya bahwa anak cucu kita itu nantinya akan mengalami Tuhan sendiri. Dan akhirnya mereka akan menyaksikan bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Ya kan, kalau kita kan mungkin masih bisa gitu ya, terbatas untuk gimana ya biar biar dia inget Tuhan, gimana ya biar dia takut akan Tuhan. Oh iya, kita bisa terbatas. Tapi saya percayanya bahwa kita bisa mewariskan iman, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan, kepada anak cucu kita. Dan lihat bagaimana buahnya. Saya sudah menyaksikan bahwa ada beberapa orang dia bilangnya, saya nggak lagi ke gereja karena saya kepahitan. Saya marah kepada orang tua saya kecewa kepada orang tua saya. Tapi saya mau katakan bahwa uniknya Tuhan itu tidak pernah menyerah dalam hidup kita ya. Ada banyak orang tinggalkan gereja karena kecewa sama orang, sedangkan sebenarnya alasan pertama kita datang ke gereja karena Tuhan, bukan karena orang. Yang membuat kita untuk mau datang ke gereja itu sebenarnya alasannya Tuhan kan, bukan orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang saya nggak lagi ke gereja karena saya sebel dengan orang gereja, saya mengatakan karena gereja itu bukan tempat sempurna sih. Kita mau datang ke gereja manapun, gak ada gereja yang sempurna. Nah, mungkin di sini ada beberapa bapak pendeta ya. Gak ada. Tapi kita orang-orang yang mau belajar, kita orang yang mau mengasihi Tuhan dalam keterbatasan kita. Kita terbatas loh. Emang dikira ketika kita terima Tuhan Yesus,
Kita lahir baru langsung kita jadi manusia sempurna, kan tidak. Kita kan mau belajar, pelan-pelan naik kelas, ya kan? Pelan-pelan naik level. Oke, saya dipercayakan dengan beberapa mentor dengan kelemahan mereka, kekurangan mereka di bagian ini segala macam. Tapi dengan demikian pun saya akan diasah, dibentuk. Dan itu juga atas dasar campur tangan Tuhan juga kan? Ya, jadi kalau kita memperhatikan bahwa ternyata ada warisan, dan itu nggak cuma tentang harta kekayaan. Ada berapa banyak sih orang yang mengira ketika mereka meninggalkan harta warisan yang banyak dalam jumlah kekayaan, apakah yakin anak mereka terbukti menjadi orang yang baik, orang yang benar, tahu cara memperlakukan orang dengan baik? Oh, ada orang yang kayak gitu, ada kok. Saya ketemu ada. Tapi lebih banyak lagi yang gagal gitu ya, yang salah, yang keliru ya dalam proses hidup mereka. Ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Daud katakan, Tuhan itu tidak jauh dari manusia. Justru Tuhan itu mau dekat dengan kita. Bahkan dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari mana Daud hal ini? Tahu hal ini? Ya kita lihat lagi perjanjian lama. Gimana awal mulanya perjanjian itu ada? Tuhan yang berinisiatif duluan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, nggak nyampe manusia untuk membangun perjanjian sama Tuhan, nggak. Tuhan yang terlebih dahulu mengikat perjanjian itu. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jadi Daud justru memberikan kata-kata ini kepada dirinya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Daud hanya mau berfokus kepada Tuhan, menaruh pandangan matanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menolongnya. Ya, saya senang banget waktu itu tuh TobyMac. TobyMac itu adalah salah satu rapper di Amerika, gospel rapper lah ya. Dia waktu itu sempat bikin album I Own It, mata satu gitu. Terus kayak suara kayak wow gitu kan, ini jangan-jangan TobyMac sebenarnya agak jadul sih ya, tapi ia masih menghasilkan musik kok gitu. Coba aja dengerin, cukup bagus kok. Karena maksudnya lagunya itu ya dari renungan dia gitu ya. Saya senang orang-orang yang di dunia art, mereka bisa bagiin Injil itu lewat art yang mereka bisa lakukan, tuh keren banget. Jadi TobyMac bikin album I Own It. Terus kayak semua orang kayak berpikir kayak jangan-jangan dia masuk ke Illuminati gitu ya. Ini jangan dia masuk ke Illuminati gitu kan. Terus waktu kita dengerin lagunya, enggak, itu maksudnya adalah mata Tuhan gitu ya, maksudnya kita terarah kepada Tuhan gitu. Cuma matanya satu aja, tapi dia bukan Illuminati kok. Oke, jadi Daud bilang matanya terarah hanya kepada Tuhan karena Tuhan telah menolongnya. Jadi sebenarnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita membuat kita tuh jadi bisa untuk melihat Dia, mengenal Dia, bahkan kita bisa berfokus kepada Dia, yaitu Tuhan. Ya, jadi jangan lupakan pertolongan Tuhan itu tujuannya untuk kita bisa mengenal, oh pribadi Tuhan itu seperti ini. Daud berdoa, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam.
Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Jadi, kita belajar dari Daud. Daud itu memberikan keluhannya, ketakutannya, kekhawatirannya, apalagi pikirannya, kesengsaraannya itu dia arahin ke Tuhan. Nah, ini tuh udah saya lakukan dalam hidup saya jadiin kebiasaan karena itu menolong saya. Bahwa saya kalau punya keluhan itu, ya daripada saya ngeluh ke orang, ya kan, saya mau bawa keluhan saya ke Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan tuh mendengar keluhan saya. Bahwa ketika saya mengeluh, Tuhan itu akan menyelidiki hati saya dan melihat, ini loh Tuhan, ini menderita banget. Aduh Tuhan gimana, tolong, kalau bukan Tuhan siapa lagi. Tuhan ini rasanya sakit banget diginiin sama orang, misalnya gitu ya. Jadi saya mau mengutamakan Tuhan untuk jadi tempat curhat saya. Tempat saya bisa berkeluh kesah tanpa dihakimin. Tempat saya untuk bisa bicara apa adanya tanpa harus diasumsiin duluan gitu ya. Tempat saya untuk bisa menceritakan semuanya yang saya nggak bisa ceritain ke orang. Kadang kan kita kalau cerita ke orang, gitu aja lo nggak kuat, kayak kok udah dihakimin dulu gitu ya kan, cuma mau cerita doang gitu. Dan coba lakuin hal itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Lihat hasilnya seperti apa. Ketika kita menjadikan Tuhan yang terutama, tempat yang bisa kita percaya, bukan cuma percaya untuk berharap, tapi kita bisa menjadikan Tuhan menjadi pribadi di mana kita bisa tampil apa adanya. Ya, saya nggak perlu bicara panjang tentang hal ini, tapi saya mengalami pemulihan tentang gambar diri, identitas diri saya, itu dari mulanya saya bisa menunjukkan apa ada saya di hadapan Tuhan. Ini misalnya gini, jadi saya kan lebih banyak memang waktu saya remaja sampai ya usia 24 lah ya. Dari remaja sampai usia 24 itu kan saya lebih banyak berada di circle yang kakak-kakak kayak senior semua gitu. Jadi saya yang paling bontot gitu ya, paling kecil. Dan saya juga lebih banyak sibuk berada di atas panggung, performer gitu lah ya. Nah, jadi saya terbiasa tuh untuk kayak harus sempurna, nggak boleh jelek, nggak boleh ada noda, nggak boleh ada kurangnya, harus perfect, harus sempurna, karena berada di orang-orang yang jauh lebih senior dari saya, dan orang-orang juga yang berada yang di bawah panggung akan ngeliat saya gitu. Jadi ada masa dimana saya capek, karena saya harus kelihatan sempurna, saya harus kelihatan lebih daripada orang-orang. Dan kebetulan saya juga dipercayakan jadi pemimpin dari berbagai banyak peran. Dan saya kayak ngerasa capek karena saya sadar saya punya kelemahan yang harusnya bisa saya tunjukkan ke orang gitu. Tapi kayaknya nggak ada excuse saya harus kelihatan sempurna. Sampai akhirnya jiwa saya sakit, mental saya sakit gitu ya. Dan akhirnya saya mulai terbuka apa adanya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kayaknya saya lagi pengen nyerah aja, Tuhan kayaknya saya lagi pengen kelihatan jelek aja, saya nggak pengen nutupin nih kurang-kurangnya saya, jelek-jeleknya saya, udah nggak apa-apa deh, saya pengen tampil apa adanya, tapi gimana ya itulah pokoknya keluh kesah saya ceritain semua ke Tuhan. Dan saya mulai berani tunjukin marahnya saya, keselnya saya mulai nunjukin ketakutannya saya, kebingungan saya di hadapan Tuhan. Jadi saya bisa menunjukkan titik lemah saya kepada Tuhan. Dan itu menolong saya banget karena saya merasakan penerimaan Tuhan yang luar biasa indah. Kayak gimana ya? Kayak saya udah jelek, udah kurang, udah hina, udah rendah banget. Tapi ternyata masih ada Tuhan yang duduk bersama dengan saya, yang masih mau terima saya apa adanya. Nah, dari situ saya belajarnya, oh Tuhan itu penerimaannya, karena saya kira Tuhan tuh mau terima saya ketika saya sempurna aja. Oh, saya kira Tuhan tuh mau terima saya ketika saya kuat aja. Saya kira Tuhan itu mau menjadikan saya sebagai
salah satu anaknya, ketika saya being nice, ketika saya menjadi orang yang baik. Padahal saya bukan orang yang baik, saya udah bikin VT-nya ya, saya bukan orang yang baik. Jadi saya melihat betapa jahatnya, jeleknya, degilnya saya, keras kepala saya. Dan saya melihat Tuhan ada, tetap mau menerima saya. Dan setelah itu, setelah saya mengalami penerimaan Tuhan yang luar biasa, saya mulai mau untuk menerima, oke Tuhan, selanjutnya apa? Tuhan mau lakukan apa dalam hidup saya? Tuhan mau tunjukkan apa bagi hidup saya? Ya, karena saya pernah punya kehilangan semangat hidup, Bapak Ibu. Motivasi hidup, apa itu motivasi hidup? Itu semua totally nggak berguna gitu ya. Tapi akhirnya saya bisa menemukan bahwa hari ini saya hidup saya buat Tuhan. Karena apa ya? Semua yang saya usahakan, saya kejar, bisa tiba-tiba diambil gitu aja, bisa hilang gitu aja. Semua networking yang saya harapkan itu akan berguna, nggak berguna. Semua orang yang saya harapkan nggak bisa diharapin. Lalu akhirnya saya melihat ini semua Tuhan izinkan terjadi untuk saya mengandalkan Dia. Unconditionally love, ya. Kita berharap unconditional love dari orang lain, gak bisa. Makanya menariknya gini, ketika kita mengenal kasih yang sempurna, yang utuh, yang tidak terbatas itu, menariknya gini, ketika kita menerima the unconditional love from God, kita justru bisa mengasihi orang lain apa adanya. Kayak nggak tahu kenapa bisa ya gitu. Saya sekarang jadi banyak banget bisa belajar menerima orang lain apa adanya. Masih proses sih, tidak instan, tapi at least setidaknya udah ada yang dimulai gitu dari hidup saya ketika Tuhan memberikan penerimaan yang luar biasa dalam hidup saya. Sehingga hari ini ketika saya juga ngobrol sama konseli gitu ya, teman-teman yang ada, dan bagaimana mereka punya trauma tentang penerimaan gitu ya, mereka mencari, ya setiap orang mencari lah yang namanya penerimaan ya, tentang jati diri apalagi. Saya mau katakan kita nggak bisa terima hal itu dari dunia. Kita cuma bisa mendapatkan penerimaan yang tanpa batas, yang tanpa syarat. Itu cuma dari Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau kita mau bisa untuk menerima orang lain ya Bapak Ibu, mungkin ada PR, ada proses yang begitu banyak di skip gitu ya tentang penerimaan. Coba deh terima dulu kasihnya Tuhan tanpa syarat. Coba dulu mengalami pengalaman diterima sama Tuhan tanpa syarat, tanpa batas. Karena pengalaman itu yang membuat kita bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi saya belajarnya dari hal itu, ketika Tuhan menerima diri saya apa adanya, saya bisa menerima diri saya apa adanya juga. Bahwa oh iya, saya kurang ini. Oke, saya perlu belajar ini. Oh, saya memang tidak tertarik di area itu gitu ya. Ini mungkin teman-teman semuanya yang sering join live saya tahu kekurangan saya apa. Iyalah, lihat aja dari live TikTok saya, pasti tahu kekurangan saya apa gitu. Misalnya, saya sebenarnya tidak terlalu suka tentang sejarah. Aduh, nggak terlalu suka banget ya kalau kayak udah sejarah tuh kayak udah, aduh gitu ya. Tapi saya tahu bahwa sebenarnya untuk belajar sejarah tuh penting juga. Karena pada akhirnya dari sejarah kita melihat, kita bisa belajar tentang masa depan. Setuju? Dari apa yang terjadi di masa lalu, kita bisa memperhatikan bahwa sebenarnya semua masalah yang ada di dunia ini itu semua cuma muter-muter. Karena dari masa dulu udah ada gitu ya. Yang harus taati Tuhan Yesus atau Rasul Paulus, Kak, mohon pencerahannya. Ya, nih teman-teman semuanya, Agus Ardi Saputra bertanya, yang harus kita taati itu adalah Tuhan Yesus atau Rasul Paulus.
Rasul Paulus taatnya sama siapa? Rasul Paulus taatnya sama siapa? Ayo. Terus sekarang, jadi kita percayanya Tuhan atau pendeta? Pendeta ceritain siapa? Pendeta kan ceritain tentang Tuhan ya. Ya, jadi ya itu. Saya balik bertanya. Jadi pengalaman tentang tadi ya, kasih penerimaan. Kita bisa menerima diri kita apa adanya. Caranya bagaimana? Caranya kita perlu mengalami dulu penerimaan Tuhan terhadap kita. Jadi ternyata hal yang saya alamin itu juga udah terjadi dari zaman dahulu. Saya bukunya tuh yang mana ya? Tunggu, saya inget-inget lagi. Jadi saya juga melihatnya tentang mengasihi diri sendiri itu sebenarnya adalah salah satu em, tindakan dari kita mengasihi Tuhan gitu ya. Absis, bentar ya, ini saya lagi bahas renungan nih biar gak mencar. Abis ini boleh ya, sahabat Kristus. Abis ini naik-naik boleh lah. Bentar-bentar, supaya nggak ini nih, nggak mencar. Kalau salah saya ingetnya di bab. Jadi ternyata dari bapak-bapak gereja pun sudah menemukan formula ini. Jadi saya juga, oh, itu di buku mana ya? Saya tuh pernah baca bahwa Alkitab tuh bukan bilang kita harus mengasihi orang lain. Kita jangan mengasihi diri sendiri. Enggak. Alkitab bilang kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, untuk bisa mengasihi orang lain tuh caranya gimana? Kan kita perlu tahu juga cara mengasihi diri kita sendiri, setuju? Nah, tapi untuk kita mengasihi diri sendiri kan kita juga perlu tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, makanya sumbernya dari Tuhan dulu ke kita, baru kita bisa untuk mengasihi diri sendiri dan orang lain. Saya nggak nyiapin hal itu, kapan-kapan aja ya saya bahas. Nih, saya dapetin ininya dari ini nih, Peter Zero. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya ya, untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita perlu mengasihi diri sendiri dulu. Nah, tunggu ini biar nggak terlalu luas ya. Mengasihi diri sendiri tuh sekarang maknanya ya luas. Iya kan, namanya mengasihi diri sendiri, berarti kita bisa jadi apa adanya, kita bisa berbuat apa aja yang kita suka. Tunggu dulu. Amerika kehancurannya karena itu. Perhatikan ya Bapak Ibu. Karena dengan mereka memakai bahasa love yourself gitu ya. Berarti kita boleh melakukan apa aja yang kita sukai. Kita boleh melakukan apapun yang kita inginin. Saya mau katakan, yang Anda sukai dan Anda ingini itu datangnya dari mana? Dari keinginan daging kah atau dari keinginan roh? Tuntunan roh. Nah itu, jadi perlu berhati-hati. Kalau kita hanya mau mengikuti apa yang kita inginkan, hancur hidup kita. Hancur. Karena lebih banyak keinginan kita datangnya dari mana? Datangnya dari keinginan daging yang membawa kita kepada kebinasaan. Berusaha untuk percaya, kadang bimbang. Iya, lagi mencari kebenaran ya Pak Agus Ardi Saputra. Gini. Kalau masih berusaha percaya, apakah sebenarnya belum percaya? Tunggu, percaya itu sebenarnya butuh bukti. Oke, bukti dulu atau percaya dulu atau bukti dulu? Percaya dulu atau mau lihat buktinya dulu? Oke, sekarang saya tanya. Ini semuanya menjadi Kristen,
Percaya dulu baru masuk gereja atau masuk gereja dulu baru percaya? Pusing, pusing, pusing. Oke, lanjut ya ke ayat yang selanjutnya. Daud bilang, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Jadi Daud dalam doanya, ya dia berharap Tuhan menolongnya. Tapi nggak cuma Daud mengharapkan pertolongan Tuhan, Daud juga mau untuk diajar, diberikan tuntunan. Ya, untuk diberitahukan tentang jalan yang benar. Karena Daud melihat bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Ya, bagi beberapa orang, Kristen dari orok, tapi keraguan terkadang datang jika termenung sendiri. Oke, ragunya karena apa? Yang bikin kamu ragu apa? Karena sebenarnya gini ya, menurut saya setiap orang pasti kok mengalami yang namanya proses hidup, ya kehidupan lah sederhananya gitu ya, yang membuat kita mempertanyakan kita nih hidup buat apa, kita hidup di ini bergantung pada siapa, kita hidup ini cari apa. Ya pasti semua orang berpikir hal itu kok. Dan menariknya dari peristiwa-peristiwa itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya itu diizinkan terjadi untuk kita bisa menemukan gitu kan, menyaksikan Tuhan itu yang menjadi jawaban dari pencarian makna hidup kita. Harusnya percaya dulu, sejak Adam makan buah itu manusia menjadi bukti dulu baru percaya. Oh gitu. Ya, 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 ya. Jadi percaya dulu ya baru masuk gereja. Atau kita dimasukin dulu sama orang tua kita ke gereja dari sekolah minggu baru percaya. Ya, jadi saya iseng-iseng aja ya, iseng-iseng aja. Sering lihat debat Kristen versus bukannya nemu jawaban malah hujat sesama Kristen. Oh gitu. Ya, 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 kan dibilang jangan makan buah tapi dimakan. 1 Yohanes 4:19 kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, ya, ya. Jadi gini sebenarnya mengenai debat. Nih mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau naik, naik lah ya ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya kalau dalam perdebatan itu menurut saya debat itu sebenarnya sifatnya netral. Tapi sangat disayangkannya budaya sekarang sebenarnya saya perhatikan ternyata bukan hanya di budaya timur aja ya. Ternyata maksudnya di budaya barat juga sekarang mungkin culture-nya udah agak berubah gitu ya. Jadinya bukannya mengutamakan objektivitas tapi malah jadi mengarahnya kepada subjektivitas. Maksudnya jadi mengarahnya kepada merendahkan individunya loh. Kita lagi ngomongin ilmunya, kita lagi ngomongin statementnya gitu loh. Kita bukan ngomongin orangnya. Itu aja semuanya. Thank you. Oh, kita belum berdoa. Kita belum berdoa. Saya biasanya kalau live setelah selesai renungan diawali dan ditutup sama doa. Kita doa ya. Tuhan, aku bersyukur untuk waktu yang panjang bisa sharing perenungan dari Mazmur hari ini dan juga banyak ketemu sama bapak-bapak semuanya, teman-teman rekan pelayanan yang mau untuk memberitakan Injil. Dan aku percaya setiap firman yang telah ditaburkan itu gak akan dengan sia-sia, karena Roh Kudus-Mu akan bekerja mengkaryakan setiap kebenaran ini jadi hidup, jadi berbuah, dan buah itu dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat, yang mau untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, God bless you semua. Bye-bye. Shalom.